Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rupiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu Kepala Sekolah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita akan berbagi tentang cara mengisi rubrik observasi praktek kinerja guru. Video ini kita buat untuk menanggapi permintaan apakah Ibu punya video tentang bagaimana cara mengisi formulir rubrik observasi. Kita akan bahas Bapak Ibu. Bapak Ibu, seperti inilah rubrik observasi praktek kinerja guru Bapak Ibu, yang mana terdapat 8 subindikator yang salah satunya akan dipilih Bapak Ibu guru ketika kita observasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, tentu pengisiannya untuk identifikasi silahkan Bapak Ibu isikan nama sekolah, nama guru, kelas, mata pelajaran dan tema, indikator, dan waktu observasi. Berikutnya, kita adakan observasi di kelas Bapak Ibu sesuai dengan subindikator yang dipilih. Di dalam rubrik ini Bapak Ibu terdapat 3 fokus perilaku di tiap-tiap subindikator, yang mana masing-masing fokus perilaku terdapat 3 aktivitas yang dianjurkan Bapak Ibu untuk kita amati. Nantinya kita akan memberikan checklist Bapak Ibu ya, apakah di kolom belum dilakukan aktivitas tersebut, apakah sudah dilakukan belum efektif, ataukah sudah dilakukan dan efektif Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum observasi praktek kinerja di kelas dilakukan, tentu Bapak Ibu antara guru dan kepala sekolah haruslah mengadakan diskusi pra-observasi untuk menyepakati Bapak Ibu ya, untuk menyepakati apakah subindikatornya, kemudian apa saja fokus perilakunya, dan apa saja aktivitas yang dianjurkan. Nah, apabila misalnya Bapak Ibu kita sudah melakukan aktivitas observasi pembelajaran di kelas, kemudian subindikatornya keteraturan suasana kelas kita amati fokus perilaku 1, dan ketiga aktivitasnya ternyata berdasarkan pengamatan kita sudah dilakukan dan efektif, maka kita centang Bapak Ibu di bagian kolom dilakukan dan efektif. Makna dilakukan dan efektif berarti Bapak Ibu perilaku-perilaku tersebut dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang kita observasi dan berdampak pada kualitas pembelajaran dan juga pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian di sampingnya kita akan buat catatan hasil observasi Bapak Ibu. Karena ketiganya sudah dilakukan dan efektif, maka kita buat catatan guru sudah secara efektif menunjukkan perilaku, melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif pada aktivitas yang diamati pada saat observasi pembelajaran, yaitu memanggil murid dengan menyebut namanya, menyampaikan harapan positif terhadap kelas, dan melakukan aktivitas yang mencairkan suasana. Nah, seperti ini. Kemudian kita amati untuk fokus perilaku yang kedua misalnya. Misal Bapak Ibu berdasarkan pengamatan kita ada 2 aktivitas yang sudah dilakukan secara efektif dan ada 1 aktivitas yang sudah dilakukan tapi belum efektif. Dilakukan belum efektif berarti Bapak Ibu perilakunya sudah dilakukan tetapi tidak berdampak pada kualitas pembelajaran atau pada pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, maka kita akan buat catatan seperti ini Bapak Ibu. Misalnya guru sudah secara efektif menunjukkan perilaku melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik pada aktivitas. Nah, pada aktivitas 2 Bapak Ibu ya, 2 aktivitas ini mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya pada murid, dan aktivitas menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota aktif. Nah, karena ada 1 aktivitas yang dilakukan tapi belum efektif, maka kita berikan keterangan tersendiri Bapak Ibu, guru sudah menunjukkan adanya perilaku tetapi belum efektif pada aktivitas mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Kemudian
Bagaimanakah untuk fokus perilaku yang ketiga? Kita amati juga, dan misalnya hasilnya adalah 2 aktivitas sudah efektif dan 1 aktivitas belum dilakukan Bapak Ibu. Maka kita buat catatan pula yang menggambarkannya, yaitu guru sudah secara efektif menunjukkan perilaku, membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas pada aktivitas. Nah, kita tulis aktivitas yang sudah efektif. Membuat aturan kesepakatan kelas yang disetujui semua murid dan ditempel di kelas dan mengajak murid untuk mengingat aturan kesepakatan kelas. Nah, untuk yang belum dilakukan kita buat catatan Bapak Ibu, guru belum menunjukkan fokus perilaku, membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas pada aktivitas mengajak murid menilai seberapa efektif pelaksanaan aturan kesepakatan kelas. Nah, apabila kita sudah mengamati 3 fokus perilaku dan masing-masing aktivitasnya Bapak Ibu, kita sudah tetapkan ratingnya, kita sudah buat catatan observasinya Bapak Ibu. Berikutnya kita akan buat rekomendasi. Bagaimanakah membuat rekomendasi? Rekomendasi kita buat dengan berfokus pada rating terendah Bapak Ibu ya, pada yang belum dilakukan, kemudian pada yang dilakukan tetapi belum efektif. Karena kedua-duanya ada, maka kita buat catatan di sini Bapak Ibu. Tadi ada yang sudah dilakukan tapi belum efektif Bapak Ibu ya, dan juga ada yang belum dilakukan. Nah, ini belum dilakukan, ini yang sudah dilakukan tapi belum efektif. Maka rekomendasinya berdasarkan catatan hasil pengamatan Bapak Ibu, dalam pembelajaran berikutnya hendaknya guru mengajak, karena memang tadi belum dilakukan Bapak Ibu ya, guru mengajak murid untuk menilai seberapa efektif pelaksanaan aturan kesepakatan kelas sehingga siswa memahami poin-poin kesepakatan kelas yang sudah dipatuhi dan poin yang belum dipatuhi sehingga partisipasi belajar siswa merata dan lebih optimal. Nah, ini berarti sudah selesai Bapak Ibu ya observasinya. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu pengisian rubrik observasi di kelas terhadap Bapak Ibu guru yang dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu terdapat 8 subindikator sudah komplit Bapak Ibu, yang semuanya sudah penerapan disiplin positif sudah kita isikan, contoh rating dan juga contoh catatan beserta rekomendasinya semua komplit. Ada 8 subindikator Bapak Ibu dengan berbagai kemungkinan posisi rating kita sudah buatkan lengkap ya, ada 8 Bapak Ibu. Sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu bahwa pengisian rubrik observasi ini adalah saya buat untuk menanggapi permintaan subscriber Rubiati GPAI Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu kepala sekolah berkenan untuk dirasa ini bermanfaat untuk dijadikan referensi maupun inspirasi, silakan Bapak Ibu mendownload di deskripsi. Nah, setelah rubrik ini diisi oleh Bapak Ibu kepala sekolah, maka langkah selanjutnya tentu rubrik observasi ini akan disalin Bapak Ibu ya, akan disalin di akun PMM Bapak Ibu kepala sekolah. Seperti apa pengisian dokumen rating observasi pemindahan dari rubrik ini ke akun PMM kepala sekolah, kita akan bahas di video berikutnya. Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi tentang cara mengisi rubrik observasi praktek kinerja guru. Pada video berikutnya kita akan membahas bagaimanakah cara mengisi dokumen rating observasi praktek kinerja guru. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.